Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim berbagi cerita yang dimuliakan Allah. Kehidupan setiap orang pasti akan selalu berbeda satu sama lain. Ada yang hidupnya berada di jalan yang lurus dan ada pula yang sedang terjerembab dalam kehinaan. Namun, hal tersebut tak menghalangi seseorang untuk terus berusaha mencari pengampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan menceritakan tentang sebuah kisah yang bersumber dari kitab Durratun Nashihin fil Wa'zi wal Irsyad, karya Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Syakir Al-Hubari, seorang ulama yang hidup di abad ke-9 Hijriah. Kisah ini menceritakan tentang seorang wanita pelacur dari kalangan Bani Israel yang sangat cantik. Seorang pelacur ini hanya mau diajak kencan jika dibayar dengan bayaran yang sangat mahal, yaitu 100 keping dinar. Sahabat muslim berbagi cerita yang dimuliakan Allah. Dikisahkan, dahulu terdapat seorang wanita pelacur di kalangan Bani Israel yang bernama Malikah. Ia kerap menggoda para pria dengan kecantikan wajahnya. Pintu rumahnya senantiasa terbuka, dan setiap hari ia duduk di atas ranjang yang menghadap pintu rumahnya. Tiap lelaki yang melihatnya pasti terpesona oleh kecantikannya. Mereka bisa bersenang-senang dengan wanita tersebut, asalkan mau membayar 100 keping dinar. Wanita itu juga memberi peluang kepada siapapun yang tertarik padanya, selama mereka mau membayar dengan jumlah bayaran tersebut. Pada suatu ketika, seorang pria yang merupakan seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel, tanpa sengaja lewat di depan rumah tersebut. Dia melihat sebuah rumah yang terbuka, di dalamnya duduk seorang wanita yang memiliki kecantikan yang menawan. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon agar dapat meredam hasrat yang membara di dalam dirinya. Namun, walaupun ia berusaha menahan, nafsu itu terus membara. Bahkan, ia sampai menjual baju tenun miliknya demi mendapatkan uang. Akhirnya, pria tersebut berhasil menjual kain tenun dan mengumpulkan uang hingga mencapai jumlah 100 keping dinar untuk memenuhi hasratnya menggauli wanita pelacur itu. Dengan membawa uang 100 dinar hasil jerih payahnya, kemudian si pria mendatangi si wanita pelacur itu, dan menyerahkan uang 100 dinarnya. Si wanita pelacur itu pun meminta agar uangnya diserahkan kepada seorang perwakilan wanita tersebut. Setelah itu, si pria itu pun diminta untuk memasuki sebuah kamar khusus yang telah disediakan di sana. Wanita itu kemudian berhias dengan sangat cantik dan duduk di atas ranjang. Pria itu pun segera mendekatinya dan duduk di samping wanita yang cantik itu di atas ranjang. Tidak lama kemudian wanita cantik yang bernama Malikah itu mendekati si pria dan siap untuk melayaninya. Namun ketika pria ahli ibadah itu mengulurkan tangan untuk menyentuh Malikah, hatinya langsung terguncang hebat dan merasa takut akan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hatinya, ia menyadari bahwa Allah Maha mengetahui tindakannya saat ini, dan ia takut bahwa semua amal ibadah yang telah ia lakukan akan lenyap. Si pria itu merasa ketakutan yang luar biasa, wajahnya sangat pucat dan tubuhnya pun gemetar. Melihat keadaan tersebut, Malikah kemudian bertanya kepada si pria, "Apa yang sedang terjadi padamu?" Dengan rasa takut, pria itu menjawab, "Sesungguhnya, aku merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, izinkanlah aku untuk pergi." Kemudian Malikah berkata, "Sebenarnya, banyak orang cenderung mengikuti keinginan mereka setelah mendapatkan peluang ini. Jadi, lakukanlah apa yang telah tersedia untukmu saat ini," kata Malikah mencoba membujuknya. Kemudian pria itu berkata, "Sesungguhnya, aku merasa takut kepada Allah yang Maha Agung, dan uang 100 keping dinar yang telah aku berikan padamu, sekarang adalah milikmu secara halal." Malikah kemudian kembali bertanya, "Apakah kamu belum pernah berbuat zina sekalipun sebelumnya?" Tanpa ragu, pria itu menjawab, "Tidak, aku belum pernah melakukan hal tersebut sebelumnya." Kemudian Malikah kembali bertanya untuk terakhir kalinya, "Dari mana asalmu dan siapa namamu?" Pria tersebut menyebutkan nama dan alamat tempat tinggalnya kepada Malikah. Dengan penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, si pria ahli ibadah itu kemudian pergi meninggalkan Malikah sambil meneteskan air mata sebagai bentuk penyesalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah peristiwa tersebut, hati Malikah sangat tersentuh. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkah dari pria tersebut, rasa takut kepada Allah muncul di dalam hati Malikah. Malikah pun berbicara dalam hatinya, pria itu yang baru akan melakukan dosa untuk pertama kalinya. Tetapi hatinya dipenuhi rasa takut yang luar biasa kepada Tuhan. Sementara aku yang telah berbuat dosa selama sekian tahun, seharusnya rasa takutku lebih besar daripada rasa takut pria itu. Sejak saat itu, Malikah menjadi semakin sadar dan penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dia menutup pintu rumahnya dan mengenakan pakaian kusut yang sudah lama, sebagai bentuk kehinaan dirinya. Malikah mulai rajin melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mulai berpikir dan berkata dalam hatinya, seandainya, kalau saja aku dapat bertemu kembali dengan pria itu, mungkin dia mau untuk menikahiku. Jika aku ada di sisinya, aku bisa belajar banyak tentang agama darinya. Dia bisa menjadi imamku dalam beribadah kepada Allah. Dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Malikah akhirnya memutuskan untuk pergi mencari pria yang telah membuka mata hatinya. Ia membawa bekal dan harta dalam perjalanannya. Setelah perjalanan panjang, akhirnya wanita tersebut tiba di perkampungan tempat tinggal pria tersebut. Si wanita itu menanyakan kepada penduduk desa tentang keberadaan dan alamat tempat tinggal pria tersebut. Kemudian penduduk desa mengantar Malikah untuk sampai ke rumah si pria. Ketika Malikah tiba di depan rumah si pria, mereka memberitahu si pria bahwa ada seorang wanita yang datang dari jauh mencarinya. Si pria kemudian keluar dari rumahnya untuk bertemu wanita yang datang mencarinya. Malikah kemudian membuka cadarnya dengan maksud agar si pria itu dapat mengenalinya. Namun, pria itu sangat terkejut saat melihat bahwa wanita yang mencarinya adalah seorang wanita penghibur yang pernah dia temui sebelumnya. Melihat wanita tersebut, pria itu teringat kembali apa yang pernah terjadi antara dirinya dengan si wanita itu. Seketika pria itu pun menjerit dengan keras, kemudian tubuhnya jatuh tersungkur di atas tanah, hingga pria itu meninggal dunia. Setelah proses pemakaman si pria itu selesai, Malikah masih terlihat sangat sedih. Dia datang dari jauh dengan niat baik untuk bertemu pria tersebut, tetapi sayangnya pria itu meninggal dunia pada saat yang sama. Kemudian Malikah pun bertanya kepada para penduduk dengan menanyakan, apakah pria itu memiliki seorang keluarga yang membutuhkan istri. Salah seorang penduduk desa menjawab, dia memiliki seorang saudara yang soleh, namun hidup dalam kesulitan dan tidak memiliki harta. Dengan senang hati wanita itu berkata, tidak masalah, sebab aku memiliki harta yang mencukupi untuk kebutuhan kami kelak. Setelah dipertemukan, akhirnya wanita cantik itu menikah dengan pria soleh yang miskin, yang juga merupakan saudara dari pria yang dicarinya sebelumnya. Dari pernikahan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan mereka dengan 7 anak yang semuanya menjadi nabi pada masa Bani Israel. Namun, nama nabi dari keturunan Malikah tersebut tidak dijelaskan dengan rinci. Seperti yang telah kita ketahui bahwa terdapat 124.000 nabi, dengan 315 diantaranya adalah rasul. Dari sekian banyak nabi dan rasul tersebut, kita sebagai seorang muslim hanya diwajibkan untuk mengetahui 25 nabi. Sahabat berbagi cerita yang dimuliakan Allah. Jadi itulah kisah Malikah, seorang wanita pelacur dari kalangan Bani Israel, yang bertobat dan kemudian memiliki 7 anak yang semuanya menjadi seorang nabi. Sekian yang dapat saya sampaikan, atas kekurangan dan kesalahannya, mohon kiranya untuk dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila ada salah, itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai berjumpa di kisah menarik yang penuh makna selanjutnya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.